Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Dari PAN itu, PAN bilang bahwa dukungan relawan Anies bukan refleksi dukungan PAN untuk Anies Baswedan. Wah, gimana itu? Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, menegaskan dukungan relawan Amanat Indonesia atau dalam hal ini Anies tidak memiliki dukungan partainya terhadap Anies Baswedan. Viva menyatakan bahwa dukungan tersebut tak ada kaitannya dengan partai berlambang matahari tersebut. Sebagai informasi, Anies merupakan kelompok relawan yang diinisiasi oleh anggota PAN Syahrin. Mendengar informasi tersebut, Viva menyebut bahwa Syahrin tidak lagi bagian dari organ PAN. Deklarasi Anies dilakukan sejumlah orang pada Ahad lalu, 7 Mei 2023. Di antaranya adalah kader PAN, yakni Syahrin Hamid, Putrajaya, dan Yasin Kara. Viva menyangkal bahwa ketiganya masih merupakan kader PAN. Sehingga Viva menyimpulkan Syahrin tidak lagi ada ikatan apapun dengan Partai Amanat Nasional. Viva menyatakan pihaknya tak membatasi hak politik seseorang untuk menjadi relawan. Namun, ia menggarisbawahi menjadi relawan tidak perlu membawa identitas atau atribut atau lambang partai untuk justifikasi politik itu. Viva menyampaikan, mulai dari kader hingga pengurus PAN seluruh Indonesia saat ini tetap kompak dan solid terhadap tentang Pilpres 2024. Dari hasil rapat kerja nasional PAN tahun 2020 dan 2022, kata Viva, PAN telah memberikan mandat sepenuhnya kepada Ketua Umum PAN, yakni Zulkifli Hasan. Saat ini, kata Viva, PAN sangat sibuk menghadapi proses pencalegan anggota DPR dan DPRD. Dalam deklarasi Ahad kemarin, Syahrin Hamid menyatakan pembentukan relawan Anies untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Syahrin yang menjadi Ketua Koordinator Nasional Anies menegaskan mereka hanya punya satu keinginan, yakni agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat menjadi petugas rakyat. Ini lucu juga ini, jujur adalah ketika saya baca petugas rakyat, pasti arah saya langsung ke PDIP dan Pak Ganjar. Kemarin kan PDIP itu bilang, Bu Megawati bilang bahwa Pak Ganjar adalah petugas partai. Maka dari itu sangat cerdas relawan Anies ini mengatakan bahwa Anies petugas rakyat. Jadi kayak langsung ditimpali itu PDIP. Ya seperti itulah. Kita lanjut di sini. PAN sendiri hingga saat ini belum menentukan pilihan siapa yang akan mereka usung pada Pilpres 2024. Namun mereka kerap memberikan sinyal akan mendukung pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Capres dan Cawapres. Ya, ternyata si Syahrin dan kawan-kawan itu tidak diakui lagi sebagai kader PAN, tidak diakui lagi sebagai organ PAN ternyata. Jadi Viva sebagai Wakil Ketua Umum PAN, dia bilang bahwa ketiga orang itu sudah tidak termasuk dalam organ PAN, sehingga seharusnya tidak boleh mengambil nama Amanat Indonesia sebagai relawan Anies Baswedan itu. Namun dari siapa lagi tadi, lupa, Syahrin. Tapi dari Syahrin mengatakan mereka masih termasuk dari bagian PAN, bahkan pernah menjadi DPP PAN itu. Pernah menjadi bagian yang paling urgent di dalam tubuh PAN itu. Nah, tiba-tiba setelah mendukung Pak Anies, mereka tidak diakui lagi sebagai anggota PAN. Gimana perasaannya itu? Saya pikir hal-hal seperti ini bukan menjadi hal yang wajar, tetapi ya begitulah dalam politik, kawan-kawan. Yang kemarin menjadi kawan, tiba-tiba hari ini tidak diakui lagi itu. Jadi bagaimana kemudian saya pikir Pak Syahrin dan kawan-kawannya itu berharap bahwa PAN untuk mendukung Anies Baswedan. Namun kita lihat bagaimana kemudian posisi PAN saat ini. PAN katanya itu lebih menantikan arahan dari Pak Zulkifli Hasan. Sedangkan Pak Zulkifli Hasan itu berada di belakang Jokowi.
ibaratnya kera bajunya itu dipegang sama Jokowi, sehingga apapun yang ditunjuk Jokowi ya harusnya si Zulkifli Hasan harus mendukung itu. Kemarin kan Pak Jokowi ketika mengendorse Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan mengiyakan. Kemudian Pak Jokowi mengendorse Pak Ganjar, Pak Zulkifli Hasan juga mengiyakan. Jadi kita lihat bagaimana posisi Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN itu berada di atas telunjuknya Pak Jokowi itu. Nah, inilah kemudian yang menjadi permasalahan urgent buat para kader-kader PAN yang arus bawah. Karena saya lihat PAN arus bawah itu menginginkan Anies Baswedan untuk dideklarasikan sebagai usungan Partai PAN untuk di Pilpres nanti. Namun di ujung tombak Partai PAN ya tidak melirik Pak Anies. Itulah susahnya di PAN ini. Jadi kemungkinan PAN ini saya lihat bakalan terbelah di Pilpres nanti. Yang mana arus bawah memilih Anies, kemudian arus atasnya itu memilih Ganjar. Jadi aduh, susah juga PAN ini. Nah, perlu kita nantikan bagaimana kemudian ke depannya. Apakah PAN tiba-tiba melakukan sesuatu yang mengejutkan, tiba-tiba langsung recovery dan mengarah ke Anies. Itu kan sesuatu yang tidak sesuatu yang bisa jadi terjadi, sesuatu yang bisa saja terjadi itu. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Akankah PAN mendukung Anies ataukah PAN lebih ke Ganjar atau Pak Prabowo? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Jadi saya pikir itu saja kawan-kawan. Share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tadi. Oke kawan-kawan, terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.